Chào An. Chào. Di mana lo, Sir? Saya kan kemarin diatur jadwal untuk datang ke rumah majikan kamu hari ini. Nah, kamu tak kasih tahu dulu ya. Apa? Entar kalau ini permasalahannya katanya majikan kamu lapornya ke agen kamu. Itu masalah kamu, ini pasien kamu udah 3 hari katanya lucuanga, pantatnya katanya luka itu loh. Udah 3 hari kenapa kamu nggak lapor kayak gitu. Ini laporan dari majikan kamu ke agen kamu. Terus ini nanti agen kamu kan nggak datang. Jadi yang datang saya sendiri yang nyelesain gitu ya. Cuman pesan saya begini, namanya kita pelayanan, saya pribadi nanti di tengah-tengah ya. Saya nggak belani siapa-siapa. Saya lihat dulu majikan kamu nanti di depan saya ngomongnya gimana. Nanti kamu kasih alasannya gimana ya. Kamu jujur aja nggak apa-apa, nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah takut ya. Kamu tahu sendiri gimana saya nyelesain masalah ya kan. Jadi kamu nggak usah khawatir ya. Majikan nggak minta kamu nggak apa ya. Maksudnya nggak nyuruh kamu harus dipindah apa itu nggak ada. Cuman nyelesain masalah gitu aja, masalah kecil. Cuman namanya majikan kamu tuh majikan sultan ya. Jadi orang kaya raya. Jadi sedikit masalah itu diperpanjang kayak gitu. Nah sebenarnya saya ngomong sama agen kamu. Gini, kenapa kok nggak lewat telepon aja saya selesaiin mas dengan kamu kayak gitu, dengan anaknya. Katanya nggak apa-apa, kata majikan minta kamu datang, kamu sendiri nggak apa-apa kok katanya gitu. Jadi nggak perlu sama agen kamu kayak gitu ya. Jadi nanti saya antara 10:30 sampai jam 11 saya datang sendiri. Kamu sebenarnya kemarin itu saya sempat ragunya gini loh. Majikan kamu tuh permintaannya terlalu ribet juga. Menurut saya permasalahan sekecil ini harus saya datang. Sampai orang kantor aja kemarin sampai bahas majikan kamu loh. Kata gini, aku kan minta alamat rumah majikan kamu sama orang kantor. Terus orang kantor gini, nama majikan ini nggak asing deh, katanya gitu. Iya, ini paling saya nggak suka dengan majikan ini katanya. Cuman bagaimanapun ada sisi positif dan negatifnya ya kan, karena kamu menjalani di situ juga udah 3 tahun, habis itu juga perpanjang kontrak. Jadi menurut kamu kan, saya udah tanya kamu, menurut kamu masih bisa bersedia di situ, berarti kan ada sisi positif negatifnya ya kan, namanya kerja kayak gitu. Ya udah, jadi nanti saya datang tuh kalau misalnya saya nanti di depan majikan kok seakan-akan saya bela majikan, bukan berarti saya sengaja harus kayak gitu. Saya kasih tahu duluan ya, karena biasanya majikan itu juga nggak mau dijatuhkan, say, gitu loh. Jadi di depan kita agensi nggak mau dijatuhkan. Jadi nanti kamu nggak usah khawatir. Masalahnya kan udah tahu sendiri majikan kamu tuh sifatnya gimana, gitu loh. Nanti ini seakan-akan kita tuh kayak bikin apa ya? Kayak ya cuman kita itu melayani kayak gitulah, maksudnya pelayanan. Jadi nggak usah khawatir ya. Ya udah gitu aja. Nanti saya kalau udah nyampe rumah majikan kamu, nanti saya telepon HP kamu ya. Kamu bisa bukain pintu kan? Ya, nggak telepon majikan aja loh. Oh ya, nanti saya telepon majikan kalau gitu. Oke ya. Majikan aja lah, nggak tahu ya. Ya, ya udah gitu aja. Yang penting kamu udah tahu duluan permasalahannya apa. Jadi kamu nanti bisa jelasin ya. Oke. Nggak mungkin saya nggak belani kamu lah. Jadi nanti saya belani kamunya itu tergantung, maksudnya kan kayak gini kan udah tak kasih tahu duluan. Oke? Ya wes, bye-bye. Ditunggu nanti, bye-bye. Oke teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum, selamat beraktivitas ya buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Pagi ini tugas saya tadi mau pelayanan, saya ditelepon sama majikan kemarin, suruh datang mau komunikasi sama majikan sama Mbak PMI saya ya. Jadi nanti gimana saya kabari ya. Oke.
Halo teman-teman semuanya, selamat bulan menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar, diberi kesehatan, panjang umur, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Ini tadi saya lanjut ya, barusan saya pulang dari tugas ke tempat majikan. Saya lagi tugas sendiri, nggak ditemani sama sales atau agensi ya, karena agensinya lagi repot, jadi saya harus datang sendiri. Nah ini saya jalan, saya datang tadi cari rumah alamat majikan, udah ketemu, udah selesai. Saya bermodalkan Google Maps ya. Alhamdulillah alamat udah ketemu, udah selesai. Jadi saya sekalian ini sambil jalan mau ada cerita sedikit ya, masalah tadi ya. Sebenarnya kemarin saya ditelepon sama agensi, ditelepon sama majikan untuk mengatur saya datang ya, karena majikan khawatir di saat majikan bicara sama Mbak PMI itu, Mbak PMI-nya nggak tahu atau mungkin nggak jelas ya, karena keterbatasan bahasa Mandarin. Nah, jadi majikan itu meminta saya untuk datang hari ini. Nah, alhamdulillah tadi awalnya saya kasih tahu sama Mbak PMI kalau saya mau datang. Awalnya sih dia udah grogi karena dia udah tahu permasalahannya apa yang akan terjadi setelah nanti agensi datang. Dia sampai sempat tadi panik ya, karena takut juga majikan marah besar. Tapi ternyata setelah saya datang tadi ya, namanya majikan kalau ngelihat pasiennya, ngelihat mamanya itu tiba-tiba sakit, ada luka, itu pasti kecewa ya, pasti marah. Karena kemarahannya ini dikarenakan ada alasan tertentu. Jadi Mbak PMI-nya saat menjaga pasien kurang waspada ya. Jadi dia itu ada 2 orang ya yang menjaga. Jadi satu pasien itu ambil 2 PMI. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa tidur, apa itu ada yang gantiin. Jadi kerjanya itu seperti di rolling kayak gitu. Nah, di sini tadi itu kesalahannya tadi setelah saya cross check itu majikan punya bukti kalau pantatnya ama itu ada luka ya. Nama Mandarinnya Wochuang. Jadi ama ini masih bisa jalan, harus dipapa. Setiap harinya ada kegiatan terapi di rumah ya, karena majikannya seorang dokter. Jadi alat-alat terapi itu semuanya lengkap. Pokoknya alat-alatnya untuk fasilitasnya semuanya lengkap ya. Jadi di rumahnya itu luas sekali. Nah, setiap hari ama ada kegiatan dibantu sama 2 PMI ini. Kalau misalnya satu PMI-nya mungkin lagi mau makan atau lagi sibuk kayak gitu, ada temennya satunya lagi gantiin. Jadi dikerjakan 2 orang kayak gitu. Nah, di sini tadi itu permasalahan yang utama, ternyata ama tiba-tiba itu karena tensinya nggak normal ya, ama ada diabetes, kemudian tensinya nggak normal, kemudian majikan ini kasih suntik ke ama. Nah, pas waktu pantatnya dibuka itu ama itu ada luka, ada lubang kayak gitu, luka lecet kayak gitu agak dalam. Nah, itu kenapa kok Mbak PMI-nya nggak kasih tahu sama majikan. Nah, ternyata sudah 3 hari, dilihat dari lukanya itu kira-kira sudah 3 hari ya. Jadi ini sangat teledor mbaknya ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Lah kata tadi alasannya mbaknya, katanya kursinya itu diganti sama majikan, diganti yang agak gede kayak gitu. Cuman setelah dikasih kursi itu biasanya ada bantalnya yang empuk gitu ya. Jadi biar pantatnya nggak sakit, karena ama orangnya kurus banget. Terus setelah dikasih bantal, mbaknya itu mungkin lupa nggak ngasih bantalnya. Nah, kemudian apa amanya ini duduknya terlalu lama. Nah, kemudian mbaknya ini nggak waspada. Jadi duduknya ama terlalu lama, terus mungkin amanya juga kencing di celana karena ama nggak pakai pampers. Nah, di sini ada keteledorannya mbaknya itu, menjaganya ama, nggak diajak kencing, nggak diajak berdiri, nggak diajak jalan. Itu agak lama mungkin ya, sampai berjam-jam. Ya, saya nggak tahu, tapi majikan itu melihat sesuatu mungkin di CCTV atau mungkin melihat alat sesuatu yang majikannya itu ada barang bukti. Jadi Mbak PMI nggak bisa
nggak bisa punya alasan ya, karena dia memang bersalah ya, memang bersalah nggak menjaga ama dengan baik. Nah, saya salutnya dengan Mbak PMI ini, dia bertanggung jawab ya, dia jujur ngaku kalau dia ada salah, mungkin dia teledor kayak gitu. Nah, kemudian majikan pas dia meminta maaf, pas dia mengakui kesalahannya, majikan sebenarnya nggak marah ya, nggak menyalahkan banyak, cuman majikan meminta lain kali saat menjaga pasien, karena yang jaga 2 orang ya, Mbak PMI-nya ada 2. Kalau mau meninggalkan ama, itu harus kasih tahu ke temennya, jangan ama ditinggalin sendiri kayak gitu, biar duduknya nggak terlalu lama, biar nggak ngompol di celana kayak gitu. Jadi masalah majikan tadi memintanya seperti itu. Nah, akhirnya Mbak PMI tadi menyetujui. Terus yang kedua, permintaan majikan tadi, di saat kalian menjaga pasien ya, itu kalau amanya tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin ama ada luka atau lecet atau mungkin OC ya, OC itu Mandarin ya, OC itu bahasa Indonesianya kayak gosong gitu, tiba-tiba namanya kulit orang tua ya, akong ama itu sama, mudah gosong itu, atau mungkin lecet, atau mungkin ada bintik-bintik merah, itu kalian harus segera ngasih tahu ke majikan. Jadi jangan kalian tuh diam sampai majikan ketahuan terus akhirnya majikan komplainnya ke kalian. Kalau cuman komplainnya ke kalian sendiri, kalian bisa mengatasi nggak masalah. Tapi kalau sudah majikan marah, nggak seneng, itu langsung komplain ke agensi. Akhirnya agensi datang. Ya kalau agensinya mungkin baik ya bisa menjadi di tengah-tengah. Tapi kalau kadang nggak dapat agensi yang nggak baik, ngertinya dia asal nyemprot Mbak PMI, asal nyalahin, asal begini, asal marah, asal pokoknya ngomong kasar, apa itu kan bisa bikin sakit hati kalian sendiri. Jadi ini saya sarankan buat teman-teman, kalau menjaga pasien tolong kalian tetap waspada ya, karena kalian itu nggak mungkin harus jaga 24 jam nggak istirahat, itu nggak mungkin. Kalian pasti ada waktu untuk istirahat makan, istirahat tidur, istirahat telepon, atau mungkin istirahat keluar beli sesuatu, itu pasti ada. Hanya saja mungkin waktunya terbatas. Ya namanya kerja ya pasti dibatasi, dalam segala apapun dibatasi. Jadi kalian nggak usah terlalu kerja itu nggak usah merasa terlalu tertekan atau terbebani kayak gitu. Saya tahu namanya kerja itu pasti susah ya, karena kita mau sukses itu butuh perjuangan ya teman-teman semuanya. Jadi apapun yang terjadi di rumah majikan itu kita harus berani ngomong, berani jujur. Kamu kurang makan harus ngomong, pasien kamu ada masalah kamu juga harus kasih tahu. Kalau kalian sampai nggak kasih tahu, itu justru fatal akibatnya. Contohnya yang hari ini saya dipanggil harus datang, saya udah mikirnya ini majikan marah besar, karena majikan ini nggak asal majikan ini orang kaya raya, seorang dokter ya, terus pokoknya permintaannya juga tinggi. Cuman kalau majikan ini dia nggak setiap hari ada di rumah, dia ada tugas di luar kota, jadi nggak terlalu mengawasi Mbak PMI-nya bagaimana, tapi permintaan majikan itu maunya pasiennya itu dijaga dengan baik, nggak ada luka, nggak apa. Jadi kalaupun ada luka tidak disengaja, itu Mbak PMI-nya harus ngomong ke majikan. Kalau nggak ketemu sama majikan, kita kan ada barang bukti ya, mungkin foto atau amanya luka ya, itu bisa difoto dikirim ke majikan. Karena kalau misalnya, apalagi kalau misalnya amanya mungkin tiba-tiba jatuh ya, itu harus segera menelpon ke majikan. Jangan sampai kalian nggak ngomong ya. Kalau nggak ngomong itu fatal pokoknya. Terus itu tadi pesan-pesan saya, dan itu harus diperhatikan. Apalagi kalau kadang-kadang sekarang itu sebenarnya Mbak PMI di Taiwan ini banyak sih kebebasan, main HP, teleponan, apa ya, memang hiburannya itu. Jadi tapi tanggung jawabnya menjaga pasien itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi jangan asal kerja. Jadi kalau pasiennya itu gimana-gimana kan sudah dibebankan ke kalian. Jadi kalian harus bertanggung jawab besar, makanya kalian harus menjaga hati-hati, harus ekstra waspada ya. Terus kejujuran yang ada di kita itu harus jujur. Jangan sampai kita itu bohong sama majikan, karena majikan itu sekali kita bohong itu udah nggak percaya. Mendingan kita ngomong jujur ya, daripada kita harus berbohong. Kalau majikan punya bukti, kita justru malu sendiri ya, kayak gitu.
Nah, ini saya udah di jalan mau naik kereta ya, mau naik MRT. Ini udah selesai tugas saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke teman-teman tadi bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, diambil sisi positifnya. Jadi kalian di sini kerja harus benar-benar diperhatikan ya, jangan asal kerja ya. Namanya kita dikasih tanggung jawab yang besar sama majikan ya, harus dilakukan ya secara baik. Oke, itu aja. Tetap semangat, tetap jaga mood, berdoa semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Assalamualaikum.